Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini akan kita ketengahkan sebuah topik tentang layout dan proses produksi. Tayangan yang baru Anda saksikan merupakan salah satu hasil implementasi dari manajemen operasi dalam lingkungan kita. Saudara, bagaimana layout dan proses produksi berlangsung? Kita saksikan tayangan berikut ini. Seperti yang kita ketahui, manajemen operasi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana memanage suatu proses produksi dalam menghasilkan produk dan jasa. Dalam memanage proses tersebut, pihak manajer perlu memperhatikan agar proses produksi dapat berjalan secara efisien. Untuk itu, sebagai calon manajer, saudara perlu mengetahui ruang lingkup dari manajemen operasi, serta bagaimana mengelola sumber daya produksi yang meliputi mesin, tenaga kerja, modal, dan bahan baku secara efisien. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan proses produksi serta bagaimana layout dari proses produksi tersebut ditetapkan. Saudara, tujuan program ini adalah untuk melihat secara nyata proses produksi yang dipilih oleh suatu perusahaan berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan kaitan antara proses produksi yang digunakan dan layout yang dipilih. Di samping itu, kita juga dapat mempelajari karakteristik dari produk, mesin, dan tenaga kerja dari suatu proses produksi. Pada kesempatan ini kita akan melihat proses produksi 3 perusahaan di industri yang berbeda. Dengan pertimbangan perusahaan memiliki proses produksi dan layout yang berbeda. Pada kesempatan pertama, kita akan melihat proses produksi repetisi atau assembly pada industri otomotif. Pada umumnya, perusahaan pada industri otomotif menggunakan layout produk di mana seluruh peralatan mesin yang digunakan disusun menurut aliran proses produksi dari produk yang dihasilkan. Sebelum kita melihat proses produksi di pabrik, terlebih dahulu saudara dengarkan penjelasan mengenai proses produksi berdasarkan Operation Process Chart yang merupakan gambaran dari rangkaian proses produksi dari perusahaan serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Dari OPC nanti akan mengetahui waktu standar penyelesaian masing-masing kegiatan dan akan mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu produk jadi, sehingga kapasitas produksi maksimum perusahaan dapat dihitung.